Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video sebelumnya kita sudah nge-upgrade PC yang punya gua dan adik gue yang cowok. Sekarang jatah yang adik gua yang cewek, teman-teman. Jatah PC untuk adik gua yang cewek ya. Oke, perlu diceritain teman-teman kalau adik gua yang cewek ini posisinya dia masih SMA ya, di kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 11 naik ke kelas 12, dan dia sangat jarang sekali nyalain PC. Dia lebih sering pakai laptop teman-teman ya. Tapi PC-nya itu kalau misalkan dinyalain ya untuk ngerjain tugas aja. Main game sejarang itu, kalaupun ada pas lagi ada temennya doang gitu. Jadi pas main game yang buat mabar-mabar kayak gitulah teman-teman, atau ganti-gantian lah ya. Oke, nah PC yang sekarang dipakai itu i3 12 sama 1650 Super teman-teman. Kita akan ganti komponennya menjadi ini ya. Ini B550M sama Ryzen 5 5600X ya. Setidaknya motherboard dan prosesornya kita naik ya, dari yang sebelum-sebelumnya B660 ITX sama i3 12F sekarang naik ke B550 dan juga 5600X teman-teman ya. Dan di sini karena bentukan casingnya yang itu ITX, terus ini micro ATX, kita ganti power supply-nya teman-teman. Di situ SFX, sekarang kita ganti ATX yang ini XPG Pylon 650, ini udah cukup. Terus tadi bawa prosesor ya, RAM-nya di sini sudah pakai Corsair 2x8 GB, speednya 3200 teman-teman, warna putih ya. Nah, kemarin dari PC adik gua yang cowok itu RAM-nya juga diganti. Nah, yang ini nggak kepake teman-teman. Dia ada 2x8 3200 juga, tapi warnanya hitam. Ini tidak jadi gua pakai teman-teman ya, karena yang di sini warnanya putih, jadi lebih nyambung sama PC yang ini, biar satu tema lah teman-teman ya. Oke, water cooling kita akan pindah. Ini water cooling dari PC cooler yang 240. SSD kita ganti teman-teman. Gue lupa deh di sini storage-nya berapa. Kayaknya 250 GB juga deh, enggak 512 inget gue ya. Oke, sama di sini ada NVMe dari Netak Gen 4 ya, 1 tera. Kita buat Windows-nya akan pakai ini untuk data C-nya. Oke, lalu ada storage tambahan, ada hard disk 1 tera di situ teman-teman ya, di PC adik gue. Dan kemarin pun di PC adik gue yang cowok kan hard disknya ada lepasan 1 tuh 1 tera ya. Itu tidak jadi gue pasang di sini ya, gue balikin lagi ke PC adik gue yang cowok. Jadi ada 2 hard disk di PC adik gue yang cowok. Walaupun kemarin teman-teman lihat di konten itu hard disk cuma 1, tapi sekarang jadi 2 lah pokoknya ya. Oke, untuk VGA, karena adik gue sejarang itu main game teman-teman, sejarang itu. Jadi untuk VGA dari 1650 Super gue turunin ke 1050 Ti yang 4 GB ya. Oke, kalaupun nanti dia ngerasa kayak kurang ini VGA-nya, nggak enak main game, ya udah nanti 1650 Super-nya gue balikin gitu teman-teman, atau kita nyari VGA lagi kayak RTX 3050 atau kayak gimana lah, itu buat kedepannya aja, gampang itu Pak. Oke, tadi PSU udah ya, sama fan kayaknya di sini gue harus nambah deh. Di situ ada nggak sih? Oh, di situ udah ada fan-nya ya. Nanti kayaknya kita harus nambahin fan di sini. Jadi di atas water cooling, di belakang fan, sama di bawah fan teman-teman ya. Oke, sebelum kita bongkar-bongkar PC-nya, berarti gue harus cek and recheck dulu ini PC-nya nyalanya gimana, sama ada data penting gue harus backup dulu. Abis itu berarti kita bongkar teman-teman. Yang dibongkar adalah yang diambil ya dari sini ya, RAM, terus water cooling sama hard disk. Oke, itu aja yang diambil ya, RAM, water cooling sama hard disk. Sisanya semua udah ada di luar soalnya. Oke, kita nyalain dulu ya. Gue mau backup dulu data dari si PC ini, karena gue lupa NVMe-nya dia berapa gitu, saya sama storage-nya ada apa aja, apa cuman NVMe sama hard disk 1 tera dong, atau ada yang lain ya. Oke, kita lihat lebih dekat ya. PC udah gue nyalain teman-teman ya, dan ternyata di sini ada 3 storage-nya teman-teman ya. Pertama ada NVMe ya di data C, ini tuh WD Blue SN570 ya. Lalu ada SSD SATA teman-teman di sini 240 GB ya. Sama ada hard disk 1 tera ya. Jadi untuk storage yang akan diambil hanya hard disk ya, hard disk 1 tera dan nanti NVMe 1 tera teman-teman ya. Oke, ini gua pretelin dulu ya si PC-nya teman-teman ya.
Dan gue juga nanti akan jadi pertimbangan apakah SSD SATA-nya gue pakai atau enggak ya. Kayaknya sih enggak teman-teman ya, kemungkinan hanya 1 tera aja biar kagak bala gitu. Kebanyakan storage ya, 2 tera juga cukup untuk adik gue. Kalau misalnya kurang nanti kita cari NVMe yang 2 tera teman-teman ya. Tapi sekarang karena adanya 1 tera kita pakai 1 tera dulu ya. Oke, ini kita pretelin, habis pretelin baru kita siap ngerakit di casing ini. Oke teman-teman, ini part intinya udah gua pisahin ya, dan yang ini akan kita pakai ya, dari mulai Mobo B550M Steel Legend, prosesor Ryzen 5600X ya, Ryzen 5 ya, Ryzen 5 56X, sama ini untuk bracket water coolingnya udah gua pasang. RAM ini Corsair Vengeance RGB Pro ya, ini 2x8 3200. Oke, cooler yang PC cooler water cooling ini ya, gue lupa serinya apa guys, nanti di deskripsi aja. SSD pakai Netak N5000N ya, ini 1 tera, kemarin gue coba di kontennya udah cakep banget. Kayak harddisk 1 tera ya, buat SSD SATA-nya gue nggak jadi pakai teman-teman ya, jadi SSD 1 tera dan harddisk 1 tera itu udah cukup ya. Terus VGA ini si Asus Cerberus 1050 Ti yang kemarin kita kontenin ya, ini masih kinclong banget, masih bagus ya. Oke. Jadi kalau kalian nonton kemarin, ini tuh VGA emang gue beli bekas, cuman sama ownernya belum dipakai sama sekali gitu, bahkan sampai si plastiknya ini belum dibuka ya, dan ini nggak akan gue buka juga ya, karena adik gue jarang pakai PC juga ya. PSU ada Pylon yang 650, ini udah cukup ya kalau suatu saat nanti VGA kayak ganti ke 4060, ini PSU masih aman ya. Oke, nah untuk fan tambahan, gue ngabisin yang ada di stok di gue aja ya, gue bingung pakai apa. Dan karena temanya putih, ini bagian bawah nanti gue pakai Arctic Bionic ya, sama bagian belakang dari Iceberg ya. Ini warnanya memang bukan putih sih, tapi masih masuk lah, ada abu-abunya teman-teman ya. Oke, dan ya wes, langsung aja kita menuju ke casing untuk masuk proses pemasangan ya. Kayaknya akan masuk si motherboard dulu ya, sama seperti yang episode kemarin. Gak jadi ke casing guys, gue lupa belum masukin SSD sama RAM ke sini ya. Jadi ini kita masukin dulu. Oke. Masukin SSD di Mobo ini agak gampang-gampang sulit, karena ketika kita mau ngebuka heatsink ini harus kalian ngebuka sama yang ini teman-teman ya, dia panjang gitu. Tapi ya masih gampang sih, gampang-gampang susah lah. Kayak gitu kita tinggal masukin aja. Ini kalau ada plastik-plastik atau kertas-kertas atau label-label di SSD jangan dibongkar ya, kadang suka pengaruh ke garansi guys. Jangan dibuka, nanti angus garansinya gitu katanya guys. Oke, mana ini lubang udah pas ya, kita baut. Oke guys, ini RAM yang Corsair Vengeance RGB Pro, itu adalah RAM pertama gua yang DDR4. Jadi waktu itu gua upgrade ke Ryzen 5 2600, motherboardnya B450M Steel Legend. Mau beli RAM merek Trident Z, gak kesampean guys, karena mahal banget. Jadi alhasil membeli RAM dari si Corsair ini guys. Bentar guys, ini kayak ada debuannya. 3200, karena dulu ngiler banget guys sama RAM Trident Z gitu, pakai 4 slot keisi penuh gitu. Dulu pasang 2 biji dengan harapan nanti 2 lagi biar penuh, ternyata masang 4 gak stabil, paling bener masang 2 keping. Oke, dan RAM-nya sampai sekarang masih berfungsi, alhamdulillah ya. Ini gue gak kebalik kan ya. Sip. Nah, kalau udah gini baru deh kita ke casing. Sekarang kita masukin motherboardnya ya. Ini jangan lupa untuk narik keluar dulu kabel USB sama front panel ya. Ini opsional sih, lu mau ngeluarin duluan boleh, mau nanti juga nggak apa-apa ya. Kalau gue mending dari sekarang biar gue nggak riweuh gitu. Nah, ini udah langsung fit. Kalau udah gini langsung kita baut aja ya. Nah, gue ngasih tau lagi kalau gue pakai washer fiber ya, kalian bisa cari di marketplace ya. Karena gue pernah ada kasus ngerakit PC, pas di dalam casing dia nggak mau nyala, tapi pas di luar casing
dia nyala. Nah, solusinya adalah pakai washer fiber. Kalian bisa cari kontennya ya, gue lupa deh nama judulnya apa. Oke, terus mana lagi? Ada 8 baut di sini. Kalau gue di casing ini lebih prefer pasang motherboard dulu, colok-colok, baru nanti PSU guys. Tapi kalau kalian mau masang PSU duluan juga boleh ya, karena emang kagak ada aturan baku juga. Lu mau rakit begini boleh, begitu juga boleh, bebas teman-teman ya. Nah lagi nih, satu lagi ya. Oke, habis ini gue colok-colok dulu. Habis colok kita pasang power supply-nya ya. Next kita masukin power supply ya, dan di sini untuk si power supply-nya kipasnya ngadep ke arah mobo ya teman-teman ya. Sini, karena dari depan kagak ada sirkulasi. Terus jangan lupa colokin kabel powernya duluan ya. Jadi nanti nyoloknya ke belakang sini teman-teman. Udah gini kita udah tinggal baut guys. Oke. Mana ini obeng saya? Magnetnya kadang suka kocak. Kita baut dulu. Nah, oke, satu udah masuk. Kita kecengin. Pasang power supply mah gampang ya teman-teman ya. Tinggal baut. Udah deh. Ini masuk gak sih? Nah, masuk guys. Set. Terus kiri bawah. Yang ini paling atasnya ya? Yang atasnya deh. Sama sekarang atas kanan. Oke, abis ini gue pasang hard disk, fan, radiator sama water block ya. Tapi gue timeless aja biar tidak makan waktu. Oke. Oke guys, semua udah clear, kita udah tinggal pasang VGA aja ya. Dan balik lagi nih plastiknya nggak gue buka ya, biarin aja. Udah gini kita tinggal masukin aja si VGA-nya teman-teman. Nah, masukin dan yowes, kita tinggal baut aja. Oke, satu lagi kita baut, ininya dikencengin. Oke, kalau udah kita udah tinggal tutup aja teman-teman ya. Nah, untuk kabel manajemen selama dia bisa masuk semua dan bisa ketutup, itu udah lebih dari cukup teman-teman ya. Oke, kita udah tinggal masukin begini, lalu bagian atasnya ini kita tinggal baut ya. Jadi rakit di casing GMX Spark ini masih gampang ya. Kalau kalian nyari yang lebih kecil, ada GMX Spark Air teman-teman ya. Itu baru rilis tuh. Nah, udah deh, bagian kaca beningnya nanti aja terakhir ya guys ya. Nih kita tutup. Oke, dan mari kita nyalain PC-nya karena udah selesai. Oke, ini PC udah clear ya, udah gue colokin listrik dan tadi bagian pinggirnya udah gue tutup ya, jadi kelihatan rapih. Ya, oke, langsung kita nyalain PC-nya ya. Nah, PC sudah nyala, lampunya emang gue set putih ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal tungguin masuk ke BIOS. Udah masuk ke BIOS teman-teman ya. B550M Steel Legend 56X sudah kebaca, sama RAM tadi udah gue naikin jadi 3200 ya. Oke, habis ini gue mau install Windows dan langsung kita cek and recheck untuk si PC-nya ya. Nah guys, ini udah masuk Windows ya. Gue udah buka aplikasi kecil-kecilan teman-teman ya. Di sini untuk 5600X udah kebaca ya, 6 core 12 thread. Untuk memorinya udah jalan 1596 kali 2 ya, berarti 3200 ya. Oke, kalau kita buka di Task Manager juga, ini udah jalan 3200 ya. Suhu di sini aman sih, ada di 30-40-an ya. Oke. Terus untuk VGA juga suhunya aman, 1050 Ti 4 GB-nya udah kebaca, dan NVMe 1 TB udah kebaca ya. Sesuai namanya ini kan si Netak 5000 ya. Jadi speednya memang mentoknya mendekati 5000 teman-teman ya. Ini udah cukup lah. Oke. Sama buat daya mah ini irit teman-teman ya, masih bawah 100 watt untuk idle-nya. Kalau main game juga harusnya masih irit ya. Oke, berarti video kali ini udah kelar. Habis ini kita tinggal testing game dan teman-teman tinggal nikmati aja hasil testingnya ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.